Yesus, biarlah rahmat-Mu boleh bekerja dalam diriku sekarang ini. Izinkan aku untuk bisa menjadi anugerah, menjadi rahmat, membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarku, keluargaku, sahabat-sahabatku, dan duniaku. Tuhan Yesus, dengarkanlah doaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Saya lihat di sini ada yang mukanya udah ceria lagi, udah sehat lagi, puji Tuhan, udah bisa lebih baik daripada hari sebelumnya. Tapi juga saya lihat dari sini ada yang masih mengalami sakit penyakit, murung, sedih, ditinggalkan, mengalami kegagalan. Saat ini saya mendengar ada begitu banyak orang yang mengalami penipuan keuangan, entah karena saham, entah karena bisnis atau robot-robotan itu, saya juga nggak ngerti. Saudara-saudara, kalau saat ini Anda sedang terpuruk, sedang gagal, sedang ancur-ancuran, dan merasa tidak ada satupun orang yang memahami, mengerti, peduli sama Anda, percayalah, ada satu pribadi yang luar biasa, namanya Yesus, yang sangat sayang dengan Anda. Saudara-saudara, masalah, problem-problem dalam hidup kita adalah guru terbaik supaya kita bisa belajar, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, ke depan lebih kuat, lebih mampu, lebih mengerti lagi bagaimana menjalani hidup yang tidak mudah ini. Saudaraku, dalam doa pembukaan tadi, saya memohon satu rahmat kepada Tuhan buat kita semua, supaya hidup kita bisa menjadi berkat, menjadi anugerah untuk orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita menganggap bahwa orang-orang yang sudah bisa menjadi berkat, sudah bisa menjadi anugerah, membawa kebaikan, pasti dia orang kaya, karena hartanya banyak tinggal dibagi-bagiin aja. Pasti dia orang baik, pasti dia orang suci, sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, rahmat, cara kerja Tuhan itu di luar bayangan manusia. Karena apa? Ada satu tokoh dalam kitab suci, hidupnya udah lebih dari sekedar ancur-ancuran, berantakan, dia dianggap najis, dia lewat kemanapun orang ngeludah sama dia. Dia berbuat apapun orang pasti ngomongin yang jelek sama dia. Dia dijauhin, dia dianggap kotor. Tetapi pada suatu ketika Tuhan Yesus memanggil hidupnya, merubah dia, mentransformasi kehidupannya menjadi murid Yesus, dan dia terbukti menjadi sebuah anugerah. Bukan saja buat dirinya, bukan saja buat keluarganya saja, tapi buat para pengikut Yesus yang lain, buat gereja, bahkan untuk dunia. Apakah Anda tahu siapa nama orang ini? Siapa kira-kira? Nama orang itu adalah Matius. Nah, kalau Anda mau tahu apa buah-buah dari pertobatan Matius, mengapa dia bisa menjadi anugerah, dan apa anugerah yang diwariskan dari Matius kepada kita, tidak lain tidak bukan adalah Injil Matius sendiri. Bukan sebuah kebetulan bahwa nama Matius sendiri dari bahasa Ibrani Matityahu, artinya anugerah dari Tuhan. Maka di sini saya sering lihat ada orang-orang namanya Matius atau Matthew. Itu sadarlah bahwa Anda adalah anugerah dari Allah buat dunia. Nah, dalam video ini saya mau mengangkat bagaimana seorang Matius menyusun atau menulis Injilnya. Apa yang dia imani? Apa yang diimani oleh gereja perdana pada waktu itu? Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam pandangan tradisional yang sudah dipercaya oleh gereja sejak lama, Injil Matius ini ditulis untuk komunitas orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Kalau kita bayangkan saudara-saudara, orang-orang yang dulunya memeluk agama Yahudi, membaca pasti perjanjian lama, pasti mengenal Musa, pasti mengenal Taurat, pasti mengenal Daud dan kisah-kisah dalam perjanjian lama. Mengapa? Ya karena itu semua adalah kitab suci mereka.
Injil Matius membantu orang-orang yang punya latar belakang Yahudi yang kuat, yang sudah menjadi Kristen, untuk bisa melihat bagaimana figur Yesus Kristus adalah pemenuhan dari apa yang dikatakan oleh Allah dalam Perjanjian Lama. Jemaat-jemaat Kristen yang seperti ini seringkali mengalami kesulitan ketika mereka ditanya, didebat, didiskusikan, diusir, bahkan dipertanyakan imannya oleh saudara-saudara mereka yang masih menganut agama Yahudi. Nah, berkaitan dengan hal itu, Matius betul-betul menuliskan Injilnya secara luar biasa. Saya sebagai seorang pengajar kitab suci, ketika mengajar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya melihat Injil Matius ini lebih rapi, bahkan sangat rapi. Ada pembukanya, ada penutupnya. Anda bisa lihat di bagian pembuka ada kata-kata Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, di bagian akhir di Injil Matius bab 28, Yesus bilang, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Dari situ aja kita bisa lihat Injil ini rapi banget. Ada awal, ada penutupnya. Matius mengelompokkan ajaran-ajaran Yesus menjadi 5 bagian. Anda bisa lihat di skema ini bagaimana setiap bagian juga disusun secara rapi. Bersangkutan dengan angka 5, saudara-saudara, Anda bisa membayangkan jemaat Kristen yang tadinya orang-orang Yahudi pasti langsung ingat pada Taurat. Oh iya ya Romo, betul juga ya. Makanya ada khotbah di bukit, kumpulan khotbah panjang Yesus dari Matius bab 5 sampai bab 7 diajarkan di atas bukit. Orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen langsung ingat pada tokoh Musa yang naik ke Gunung Sinai dan memberikan Taurat yang berasal dari Allah. Jadi, figur Yesus yang kita baca dalam Injil Matius digambarkan sebagai Musa yang baru. Tetapi kalau kita baca lagi saudara-saudara, dalam Injil Matius, sama sekali Yesus tidak menolak hukum Taurat, tapi Yesus menyempurnakannya. Yesus membaca, menafsirkan kembali apa yang menjadi intisari dari kitab Taurat. Sementara orang-orang pada zaman Yesus pada waktu itu hanya sibuk pada peraturan demi peraturan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang najis, mana yang haram. Yesus membawa Taurat kepada sebuah penafsiran yang paling sempurna, yaitu intisari dari Taurat, yaitu hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama. Nah, sekarang saya tanya saudaraku, bagaimana sikap Anda, hati Anda, pikiran Anda ketika Anda mengikuti Ekaristi atau khotbah atau kebaktian dibacakan Matius bab 1 ayat 1 sampai 17, yaitu tentang silsilah Yesus Kristus. Aduh Romo, panjang banget Romo. Banyak nama-nama yang sudah tidak kita kenal, asing, dan juga pengulangan-pengulangan yang mungkin bisa membosankan. Bagaimana nggak membosankan? Kalau saya bacanya begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab. Nah, ketika kita mendengar itu, waduh, lama banget rasanya. Waduh, kok nggak berhenti-berhenti, kok nggak selesai-selesai. Nah, dalam video ini saya mau membuktikan bahwa justru Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 inilah bagian yang luar biasa dari Injil Matius. Justru dipakai oleh Matius, ditempatkan di awal Injilnya untuk bisa menunjukkan bagaimana orang bisa mengenal siapa Yesus itu. Penasaran? Mari kita bongkar fun fact atau fakta-fakta yang menarik dari Injil Matius. Yang pertama, Injil Matius membuka Injilnya dengan satu kalimat yang mencerminkan keyakinan jemaat perdana tentang siapa Yesus Kristus yang adalah pemenuhan dari janji Allah di Perjanjian Lama. Dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Yesus yang disebut Kristus. Kata Kristus adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Mesias yang diurapi. Pribadi yang dijanjikan oleh Allah sejak Perjanjian Lama, kini tampil, kini hadir dalam diri Yesus dari Nazaret. Dikatakan anak Daud dan anak Abraham.
Kepada Daud, Allah pernah berjanji bahwa keturunannya akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Yesuslah anak Daud. Kepada Abraham, Allah berjanji keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Yesus adalah anak Abraham. Satu kata yang selalu diulang-ulang berkali-kali dalam Injil Matius bab 1 ini, yaitu kata memperanakan. Dari bahasa Yunani egenesen, yang artinya memperanakan. Nah, ada satu yang menarik saudara-saudara. Kalau dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Abia memperanakan Asa, Amon memperanakan Yosia, selalu dikatakan memperanakan. Artinya ada seorang ayah memperanakan anaknya. Tetapi kalau kita lihat dalam figur Yusuf di ayat 16, hanya dikatakan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tidak disebut Yusuf memperanakan Yesus, tapi Yusuf diperkenalkan sebagai suami Maria. Artinya Yusuf menjadi ayah dari Yesus secara hukum, karena Yusuf adalah suaminya Maria. Tetapi Yesus dilahirkan bukan dari benihnya Yusuf. Dari Yusuf inilah Yesus secara hukum mempunyai garis keturunan Daud. Fakta kedua yang menarik juga adalah ternyata kalau kita baca dengan detil, hanya Daud dan Yesus yang disebut namanya dengan gelarnya. Abraham gak ada, Abinadab gak ada, Nahason gak ada, tetapi Raja Daud. Lalu Yesus yang disebut Kristus disebut di awal di ayat 1 dan di ayat 17. Luar biasa bukan? Dari sini Yesus ditampilkan sebagai raja yang baru dari keturunan Daud. Oh, makanya ada orang-orang Majus yang datang kepada Herodes mencari raja orang Yahudi. Oh, baru tahu Romo, bagi Injil Matius, Yesuslah raja yang berasal dari dinasti atau keturunan Daud yang kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Kemudian juga disebut ada 4 perempuan, yaitu Tamar, Rut, Rahab dan istri Uria. Apakah Anda tahu bahwa 4 perempuan ini bukan orang Israel? Mereka tidak punya darah Yahudi. Oh, berarti Romo, silsilah Yesus itu nggak murni 100% orang Yahudi. Karena juga dalam silsilah itu disebutkan 4 perempuan asing. Hal itu mau mengatakan bahwa jangkauan dari Injil Matius ini, jangkauan atau efek dari pewartaan Yesus ini bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa termasuk saya dan juga Anda. Saudara-saudaraku, 4 kisah perempuan ini bisa dibandingkan dengan figur Maria, seorang perawan, seorang yang dipilih oleh Allah yang mengandung Yesus Kristus. Menarik bukan? Lalu fakta yang ketiga tentang Daud. Apakah Anda tahu bahwa nama Daud dalam bahasa Ibrani disebut David? Tulisannya Dalet, Vav, Dalet. Nah, kalau orang Israel itu tidak punya angka. Kan kalau kita ada A, B, C, D, ada 1, 2, 3, 4. Orang Inggris ada A, B, C, D, ada 1, 2, 3, 4. Kalau orang-orang Israel itu nggak punya. Mereka punyanya abjad, Alef, Bet, Gimel, Dalet. Itulah angka-angka mereka. Alef itu angka 1. Bet itu angka 2, Gimel itu angka 3, Dalet itu angka 4, Vav itu angka 6. Nah, nama Daud itu kalau dijumlah-jumlah itu ada jumlahnya 14. Oh, berarti Romo baru ngerti Romo. Kalau Anda hitung-hitung silsilah Yesus Kristus ini, Daud ada di urutan ke-14. Kemudian di ayat 17, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Saudara-saudara, angka 14 ini kalau dibagi jadi 7 itu angka sempurna. Jadi 14 itu mengandung 2 kali angka sempurna yang mencerminkan sebuah garis keturunan yang istimewa di mata Allah. Itulah Yesus Kristus, Tuhan yang kita imani. Itulah saudara-saudara silsilah Yesus Kristus yang kita bisa baca dalam Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Luar biasa. Bagaimana Matius memperkenalkan Yesuslah betul-betul janji Allah yang diucapkan Allah dalam perjanjian lama kini telah hadir.
Itulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.